Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kalian semuanya tetap sehat-sehat ya. Mari hari ini kita akan memasuki pelajaran sekolah minggu yang kedua yang berjudul Hukum Taurat Mempersiapkan Hukum Anugerah, yang diambil dalam Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Tante akan bacakan ya. Tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akhir balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akhir balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukanlah lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Itu tadi firman Tuhan dalam Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Anak-anak tahu nggak pengertian tentang hukum? Hukum itu adalah peraturan, undang-undang, sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban dan keadilan agar tidak terjadi kekacauan. Nah, itu tadi pengertian tentang hukum. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dua hukum, yaitu hukum Taurat dan hukum kasih. Nah, apa sih hukum Taurat dan hukum kasih itu? Yuk kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi tuntunan oleh Roh Kudus supaya kita mengerti tentang pelajaran hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan atas kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan akan buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti isi dari pelajaran sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, barangkali anak-anak tahu ya, apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat itu bisa dikatakan 10 hukum Tuhan yang terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Nah, yang pertama tadi adalah hukum Taurat ya. Nah,
Dalam perjanjian lama, Tuhan Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Hukum itu ditulis dalam 2 loh batu. Hukum itu diberikan kepada umat Israel sebagai penuntun untuk menjalani kehidupan mereka. Nah, di mana dibagi menjadi 2 ya. Hukum Taurat tadi dalam di mana hukum pertama sampai ke-5 mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Nah, dan hukum ke-6 sampai ke-10 mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya. Sebelum memasuki tanah Kanaan, Musa kembali mengulang, membacakan semua hukum-hukum tersebut dengan ajakan untuk mempelajari dan setia menjalankan hukum-hukum tersebut. Nah, sekarang bagaimana halnya dengan hukum kasih atau hukum baru yang terdapat dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31 yang berbunyi, nih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, pada saat ini Tuhan Yesus berada di dunia ini ya, dia mengajarkan banyak hal yang kelihatannya bertentangan dengan hukum Taurat. Dan karena itu, dia harus berhadapan dengan ahli-ahli Taurat, imam-imam besar, dan orang-orang Farisi. Dan akhirnya, dia mati di kayu salib. Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus itu sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Karena pada dasarnya isinya sama dengan 10 perintah Allah atau perintah Tuhan. Nah, jadi apa yang diajarkan Tuhan Yesus sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Karena tidak ada satupun dari 10 perintah yang dilanggarnya. Anak-anak, dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus mengingatkan jemaat di Galatia bahwa Tuhan Yesus sudah menebus mereka, maka mereka diangkat sebagai anak. Dan Rasul Paulus dalam suratnya menegaskan kembali bahwa jemaat Galatia sudah bebas dari perhambaan dosa dan roh dunia. Rasul Paulus sangat mengasihi jemaat di Galatia, sehingga Rasul Paulus bersikeras untuk senantiasa mengingatkan jemaat di Galatia untuk hidup di dalam kebenaran Injil. Nah, mengapa Paulus mengasihi jemaat di Galatia? Tahu tidak adik-adik? Karena orang-orang di Galatia masih hidup menghambakan diri kepada roh dunia. Mereka masih memelihara atau merayakan hari-hari tertentu supaya mereka selamat.
Padahal Rasul Paulus pernah memberitakan kabar baik, yaitu Injil Kristus. Berita baik itu adalah kedatangan Yesus ke dunia untuk membebaskan mereka dari semua tuan yang selama ini membelenggu mereka. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita? Apakah anak-anak masih menghambakan diri kepada dunia? Contohnya, kalau kita sudah asik main HP, kita lupa membaca Alkitab, lupa berdoa, lupa bersekutu, lupa sekolah minggu. Nah, itu namanya menghambakan diri kepada dunia. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus datang ke dunia adalah suatu anugerah bagi semua umat manusia. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang, termasuk papa, mama, tante, om, kakak, dan juga anak-anak semua. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengakuinya Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati dan menyiapkan tempat bagi kita. Nah, anak-anak, mari kita ikuti setiap ajaran Tuhan Yesus kepada kita, baik itu melalui hukum Taurat dan hukum kasih. Karena apa? Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menggenapi hukum Taurat yang selama ini diberlakukan kepada manusia agar mereka mendapatkan keselamatan. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.